Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan ujian komunikasi terapeutik pada pasien perilaku kekerasan SP2 untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Pada tahap yang pertama ini kita masuk ke dalam tahap prainteraksi. Untuk selanjutnya itu ada identitas diri, di mana nama saya adalah Raden Sofwan Buzeki Senjaya. Saya berasal dari Stika PPNI Jawa Barat, prodi Sarjana Keperawatan kelas 3C. Yang kedua ini adalah ideal diri, di mana saya akan melakukan ujian komunikasi terapeutik. Yang saya harapkan adalah ujian ini dapat berjalan dengan lancar dan saya dapat mencapai tujuan saya sesuai dengan yang saya harapkan. Norma dan nilai yang dianut. Pertama, saat bertemu dengan pasien saya akan mengucapkan salam seperti assalamualaikum atau selamat pagi. Apabila pasien tersebut lebih tua daripada saya akan memanggilnya bapak atau ibu. Namun apabila si pasien ini seumur dengan saya atau di bawah saya akan memanggilnya dengan nama atau dengan panggilan yang disukai dengan pasien. Kekuatan dan kelemahan diri saya. Untuk kekuatan diri saya, yang pertama adalah saya merasa percaya diri untuk melakukan ujian komunikasi terapeutik ini karena sebelumnya juga saya pernah melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien yang sudah disetting ataupun yang belum disetting. Untuk kelemahannya, ada kalanya saya merasa blank. Apa yang telah saya susun itu tidak terucapkan, juga merasa gugup ketika saya memulai komunikasi terapeutik. Perasaan yang saya rasa saat ini adalah di mana saya sudah merasa percaya diri, namun ada sedikit gugup. Dan apabila nanti saya merasakan gugup yang berlebih, saya akan menenangkan diri terlebih dahulu, seperti meremas-remas tangan dan tarik napas dalam agar saya bisa menimbulkan rasa percaya diri saya kembali. Antisipasi hal yang luar biasa, di mana pasien adalah seorang ODGJ pengidap perilaku kekerasan. Dan apabila si pasien tiba-tiba tersulut emosinya, maka saya akan memberikan terapi napas dalam seperti pada SP pertama agar pasien cooling down, agar pasien juga merasa lebih tenang saat melakukan komunikasi terapeutik dengan saya. Bila pasien tidak bisa melanjutkan komunikasi terapeutik, maka saya akan membuat atau melakukan kontrak waktu kembali agar pasien ini bisa cooling down terlebih dahulu, dan di lain kesempatan kita bisa melakukan komunikasi terapeutik untuk SP yang kedua ini. Kontrak waktu, tempat, dan topik. Untuk kontrak waktunya saya akan memulai counter ini pada pukul 10 pagi agar pasien juga lebih masih fresh pagi-pagi dan tidak banyak stimulus-stimulus untuk menyulut emosinya kalau misalkan dilakukan siang atau sore hari. Dan untuk tempatnya saya mengajukan untuk di kamar pasien saja agar di tempat yang lebih dikenali oleh pasien dan jauh dari sumber distraksi. Untuk topiknya sendiri pada SP2 ini adalah melakukan pukul bantal untuk mengalihkan emosi, dan waktunya itu 5-10 menit. Tujuan dari strategi pelaksanaan ini adalah memberikan intervensi keperawatan untuk pasien dengan perilaku kekerasan dengan melakukan pengalihan emosi pukul bantal. Baik, yang selanjutnya adalah setting tempat dan jarak. Untuk tempatnya sendiri saya akan melakukan counter di kamar pasien agar berada di tempat yang dikenali pasien. Hal tersebut agar si pasien tidak mudah tersulut emosi dan jauh dari sumber distraksi. Untuk jaraknya sendiri saya akan duduk berhadapan-hadapan dengan pasien dengan bahu ke bahu itu 100 sampai 120 cm. Dan pandangan saya dengan pasien itu akan sejajar dan sedikit menunduk, nanti tanda bahwa saya siap untuk melakukan komunikasi terapeutik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.
Ya, di sini sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin, saya di sini akan bertujuan masih sama, yaitu menjelaskan masalah Bapak sebelumnya nih. Kemarin kan dipanggilnya Bapak Dery. Sekarang mau dipanggilnya apa nih Pak? Dery aja. Dery aja ya. Kalau gitu Bapak masih ingat nggak sama saya? Sofwan. Sofwan, boleh disebutkan lagi Pak? Saya perawat siapa namanya? Perawat Sofwan. Karena sesuai dengan kontrak waktu yang kemarin gitu, kita hari ini melakukan pertemuan ya Pak ya, di jam 10. Untuk waktunya nih Pak, mau masih sama kayak kemarin dari 5 sampai 10 menit atau mau ditambah Pak? Samakan saja. Samakan saja ya. Kemarin dari yang SP1 itu ada catatannya nggak Pak? Boleh dilihat dulu nggak Pak? Sini Sebentar. ya. Baik. Ini udah bagus ya Pak ya. Kemarin kan tarik napas dalam, tuh sekarang udah bintang 3 juga. Tapi kok masih ada yang harus dibantu, kenapa Pak? Sendiri itu sepi. Sepi gitu, jadi pengen ditemenin terus gitu. Iya. Tapi ini udah bagus sih Pak, asal kedepannya dicoba ya Pak untuk mandiri gitu. Jadi nggak perlu dibantu lagi untuk tarik napas dalam sama perawat gitu ya Pak ya. Iya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, kalau gitu ini bisa dipegang lagi, nanti dilanjutkan ke yang SP2 hari ini kita gitu ya Pak. Untuk topiknya, karena kemarin kan SP1 nya udah bagus, untuk jadwalnya juga tadi udah bagus ya Pak ya, tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar tidak bergantung sama si perawatnya. Nah sekarang untuk SP2 ini adalah terapi pukul bantal ya Pak ya. Sini, jadi nanti Bapak kalau misalkan emosi gitu atau ingin melakukan kekerasan, jangan sampai pukul tembok kan sakit ya Pak ya, atau pukul teman gitu, jangan, nanti kasihan sakit. Nah nanti Bapak bisa pukul bantal aja gitu ya Pak ya. Caranya kalau misalkan Bapak nanti nih lagi emosi meluap-luap, nah kontrolnya Bapak langsung cari bantal ya Pak ya. Nanti langsung cari bantal, nah nanti langsung lampiaskan aja langsung semuanya ke bantalnya. Pukul aja bantal sekeras yang Bapak bisa gitu ya, agar si emosinya ini tersalurkan ke bantal gitu ya Pak. Jangan ke tembok, nanti sakit, atau ke kaca gitu kan, nanti menyakiti diri Bapak gitu ya. Nanti langsung pukul-pukul aja ke sini ya Pak ya. Misalkan kalau misalkan Bapak lagi kesal sama perawatnya gitu, bisa sambil teriak aja benci 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 gitu ya Pak ya. Bisa ya Pak? Bisa. Oke, bisa dicoba Pak. Benci, benci, benci. Boleh pakai 2 tangan gitu Pak. Luar biasa. Gimana mungkin kalau pas mukulnya itu perasaan Bapak gimana? Lega ya. Kan Dery udah tahu caranya untuk menyalurkan emosi, pukul bantal gitu ya. Terus nanti kalau misalkan lagi emosi, langsung aja cari bantalnya. Jangan pukul teman atau pukul tembok lagi. Oke? Karena udah tahu caranya, usahakan untuk mandiri ya Bapak Dery. Jadi jangan minta bantuan lagi ke perawat. Kan udah tahu caranya nih. Nah, nanti jangan minta bantuan ke perawat, tapi usahakan untuk sendiri ya. Nah, sekarang untuk SP yang kedua ini pukul bantal, kita masukkan ke jadwal Bapak ya. Kita lihat kertas jadwalnya. Baik, sebentar. Kita masukkan dulu. Kita masukkan ini untuk SP yang kedua itu pukul bantal. Nah nanti sama kayak SP yang pertama ya Pak, kalau misalkan Bapak melakukannya sendiri itu bintang 3, kalau misalkan dibantuin sama perawatnya itu bintang 2, terus kalau misalkan Bapak mau melakukannya aja itu bintang 1. Jadi usahakan Bapak melakukannya tanpa bantuan perawat ya Pak ya. Jadi biar nanti bintang 3 terus, jadi emosinya terkontrol ya Pak ya. Baik. Nah gitu. Ini pukul bantal bisa disimpan. Nanti kalau misalkan Bapak lagi tersulut emosi, terus Bapak melakukan pukul bantal, ya kalau misalkan mandiri langsung kasih bintang 3 ya Pak ya. Baik. Oke, boleh simpan Pak. Oh, untuk tempatnya besok mau di mana Pak? Di sini saja. Di sini saja ya. Baik, kalau gitu besok saya akan di sini lagi untuk melakukan pertemuan yang ketiga, itu jam 10, waktunya 5 sampai 10 menit saja. Terus tempatnya di kamar tidur Bapak ini. Nah, nanti besok itu akan ada
topik yang baru atau topik yang ketiga gitu ya Pak. Apakah Bapak paham? Ada yang mau ditanyakan nggak Pak untuk pertemuan besok? Enggak. Nggak ada ya. Baik, kalau gitu pertemuan kita sudah selesai. Saya mohon undur diri ya Pak ya. Kalau gitu ingat SP1, SP2 nya dilakukan secara mandiri ya Pak. Jadi, kalau gitu saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan saya setelah memberikan strategi pelaksanaan pada pasien dengan perilaku kekerasan, saya merasa puas karena pasien ternyata kooperatif dan pasien juga bisa menyalurkan emosinya dengan sangat baik. Sekian praktik komunikasi terapeutik pada pasien dengan perilaku kekerasan SP2. Untuk itu saya Raden Sofwan Muzaki Senjaya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.